Namun, aku merasakan sesuatu yang aneh ketika aku mencoba menghiraukan suara tersebut. Aku merasa seperti sesosok tangan yang sedang memegang pundakku pada saat itu. Juga kuku-kukunya yang tajam terasa ketika tangan itu menyentuhku secara perlahan. Aku semakin ketakutan karena tangannya yang terasa sangat kurus dengan kuku-kuku yang panjang kini memegang salah satu pundakku dan menggerakkannya secara perlahan hingga ke arah leherku. Set. Tangan tersebut bergerak secara perlahan. Aku yang ketakutan hanya bisa terdiam ketika tangan itu bergerak dengan sendirinya. Namun ketika tangan tersebut hampir saja menyentuh leher, plak, aku refleks menepis tangan itu. Aku langsung berlari sambil menjauhi pohon tersebut beberapa langkah. Dan ketika aku membalikkan badan untuk melihat sesuatu yang memegangku tadi, aku sungguh kaget atas apa yang aku lihat. Aku melihat salah satu sosok wanita yang menggantung terbalik, tepat di salah satu dahan dari salah satu pohon tempat berdiri tadi. Tubuhnya menggantung seperti kelelawar, namun tidak terlihat sayap kelelawar yang terlihat di antara tangannya. Yang terlihat hanyalah tubuh yang kering kerontang, tanpa pakaian, dengan kuku-kukunya yang sangat panjang. Wajahnya terkekeh-kekeh padaku, rambutnya yang panjang dan terurai hingga ke bawah. Juga wajah yang terlihat sangat kurus, dengan gigi-giginya yang tajam. Terlihat dengan jelas olehku pada saat itu. Kulitnya sangat pucat, seperti mayat yang baru dikuburkan. Dia kini menggeleng-gelengkan kepalanya kepadaku sambil mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya kepadaku, seperti ingin mengajakku bermain dengannya di tengah hutan yang gelap ini. Kenapa menjauh? Makhluk itu kembali berbicara padaku, bahkan kini dia tertawa dengan lepas ketika aku berdiri dan melihat wujudnya yang begitu menyeramkan. Baru kali ini aku melihat makhluk dengan kedua mataku dengan sangat jelas, dan itu tepat berada di depan mataku. Aku refleks berteriak di tengah hutan, saking kerasnya suara yang aku keluarkan, bahkan sampai membuat burung-burung yang akan tidur di dalam sarangnya mendadak bangun dan terbang menjauh. Dengan cepat aku melangkahkan kakiku lagi, meskipun rasa sakit yang perih karena terus-menerus berlari dan bekas duri yang melukai tubuhku terasa sangat menyakitkan. Tapi dalam pikiranku saat itu, aku harus segera menjauh dari makhluk yang dengan sangat jelas menampakkan dirinya kepada aku. Mau kemana? Kan mau main, jangan kabur. Aku kembali mendengar suara dari makhluk itu ketika berlari menembus lebatnya hutan. Bahkan aku sampai beberapa kali terjatuh karena kurangnya penerangan yang menerangi jalanku dan rasa panik yang terasa olehku pada malam itu. Suara tawa yang memegahkan telinga kini terdengar jelas olehku ketika aku berlari, meskipun tampaknya makhluk itu tidak mengejarku. Namun tetap saja, suara ketawanya yang sangat keras dan menyeramkan terdengar sangat jelas di telingaku. Aku terus-menerus berlari tidak tentu arah kali ini. Aku tidak peduli kemana aku akan berlari. Yang pasti, aku harus berlari lurus dengan sekuat tenaga, agar aku tidak kembali ke tempat itu lagi. Hingga kurang lebih 10 menit aku berlari dengan ketakutan yang mendalam. Aku berhenti di salah satu batu besar di tengah hutan. Dan aku yakin aku tidak akan kembali ke tempat tadi lagi, karena aku tidak menemukan batu besar ini ketika aku berlari dan kembali beberapa kali ke tempat tersebut. Aku sekarang tidak tahu ada di mana. Aku tidak tahu akan bisa keluar dari hutan ini kapan. Bahkan aku tidak tahu aku akan bertahan di hutan ini sampai pagi tiba atau tidak. Apakah ini yang dirasakan oleh Mang Ujang dan Iki yang kini menghilang di tengah hutan?
gumamku sambil merasa kecapean pada saat itu. Aku benar-benar bingung, sedih, takut, dan pasrah akan keadaan ini. Akhirnya aku menyandarkan tubuhku ke arah batu tersebut dan berharap tidak ada makhluk yang menampakkan dirinya lagi di tengah hutan. Apalagi malam semakin larut, dan itu adalah waktu yang pas untuk mereka memunculkan dirinya. Dengan tubuhku yang sangat kelelahan, aku akhirnya menyandarkan tubuhku di dekat batu tersebut untuk sekedar beristirahat. Namun rupanya teror yang aku alami belum selesai. Aku kini melihat setitik cahaya kecil di antara pepohonan hutan dan bergerak mendekatiku secara perlahan. Korsak, korsak. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah akan situasi yang aku alami sekarang. Bahkan aku sedikit memukul-mukul batu yang ada di belakangku, saking pasrahnya akan kondisiku saat itu. Ya Tuhan, makhluk apa lagi yang ada di depanku itu? Aku yang sedang menyender tepat di sebuah batu besar di tengah hutan, kini melihat titik cahaya tersebut terbang dan melayang di antara pepohonan hutan dari kejauhan. Terdengar lagi suara seseorang yang sedang berjalan, diiringi dengan titik cahaya yang terlihat sedang melayang ke sana kemari di antara pepohonan hutan yang lebat tersebut. Apakah itu Bapak yang membawa obor untuk menjemputku? Tidak, tidak mungkin Bapak menjemput membawa lampu minyak. Aku kini menggelengkan kepala. Pikiranku sangatlah kacau pada saat itu. Rasa lelah dan ketakutan yang menghantui pikiranku membuat aku tidak bisa berpikir jernih. Jadi, siapa yang membawa cahaya itu? Titik cahaya yang tadi terlihat dari kejauhan secara perlahan-lahan mendekat dan mendekat. Aku yang sudah bingung ketika menebak cahaya tersebut, secara spontan berteriak ke arahnya. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Aku berteriak dengan sekuat tenaga, dengan harapan dia menjawab teriakanku dan memastikan bahwa itu adalah manusia. Namun tidak ada jawaban yang membalas teriakanku, sehingga tiba-tiba aku berpikir bahwa cahaya itu bukanlah cahaya dan sebuah langkah kaki dari manusia. Jujur, aku takut akan hal itu. Dengan nafas yang masih terengah-engah dan tenaga yang hampir habis, aku kini berusaha menjauh cahaya tersebut. Namun kaki dan tubuhku tampaknya sudah mencapai batasnya. Aku sudah sangat capek dan sudah tidak mampu lagi untuk berlari. Untung saja di belakang batu tersebut ada sebuah celah kecil yang seukuranku. Aku dengan susah payah mencoba untuk masuk ke dalam celah kecil itu, meskipun harus merangkak mundur agar masuk ke dalamnya. Di tengah-tengah kepanikan, aku kini melepas bajuku. Meskipun hawa dingin semakin terasa menusuk kulit ketika aku melepas baju, namun aku sengaja melepasnya untuk menutupi celah kecil itu dengan bajuku, agar aku tidak ditemukan sesuatu yang mendekatiku pada malam itu. Dengan tubuh yang menggigil akibat hawa hutan yang dingin, ketika malam tiba, aku menunggu dan menunggu di dalam celah kecil hingga aku merasa bahwa aku sudah aman. Mungkin sekitar 20 menit aku menunggu di dalam sana, hingga akhirnya aku kembali keluar secara perlahan. Baju yang aku pakai untuk menutupi celah kecil itu, aku pakaikan kembali ke tubuhku yang kini menggigil kedinginan. Dan secara perlahan mengeluarkan kepalaku sambil melihat ke sekeliling di belakang batu tersebut. Sepertinya sudah aman. Secara perlahan aku akhirnya merangkak dan keluar dari celah kecil itu. Namun aku masih tetap waspada, karena mungkin saja dia kembali muncul di suatu tempat di hutan ini. Dan benar saja. Lagi apa, Cuk? Sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang ketika aku sedang berdiri di belakang dan menghadap ke arah batu besar tersebut. Aku tiba-tiba kaget, langsung membalikkan badan dan melihat salah satu sosok yang membuatku sedikit berteriak.
Jangan takut, Cuk. Ini nenek. Tadi nenek lihat cucu sedang berlari di hutan ini ketika nenek sedang mencari kayu bakar untuk masak. Jangan lari, soalnya nenek itu bukan makhluk yang nakut-nakutin, Cuk. Sesosok nenek tua itu muncul dengan wajah yang penuh keriput dan rambut yang tampak putih dan berantakan. Dia memakai baju kebaya yang sudah kotor dan berdebu, juga kain jarik berwarna hitam, dan tidak memakai alas kaki sama sekali. Rupanya sebuah titik cahaya yang aku lihat sedang mendekatiku secara perlahan adalah obor yang dibawa oleh nenek tersebut. Dengan sedikit bungkuk, nenek itu terus-menerus berkata bahwa aku tidak boleh takut dengan dia, karena dia bukanlah makhluk yang menyeramkan yang aku temui tadi. Wajahnya penuh senyum. Tidak ada wajah menyeramkan seperti makhluk yang berwujud wanita yang aku temui beberapa waktu yang lalu. Apakah ini nenek yang muncul di depan Suro dan Nardi, sehingga ada rumor bahwa nenek inilah yang membuat Mang Ujang dan Iki menghilang? Rasanya tidak mungkin, karena aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Aku langsung berpikir tentang rumor yang menyebar ketika Iki dan Mang Ujang menghilang. Namun aku tidak bisa mengiyakan tentang rumor itu ketika aku bertemu dengannya di tengah hutan seperti ini. Kenapa, Cu? Lamunanku tiba-tiba buyar ketika nenek itu bertanya kembali. Dia tersenyum seperti layaknya seorang nenek kepada cucunya pada saat itu. Aku langsung membalasnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalaku pada saat itu. Ini, Cu, minum dulu lahangnya. Nenek yakin pasti capek, katanya sambil menyodorkan sebuah bambu kecil berisi air gula aren untuk aku minum. Terima kasih, Nek, kataku sambil menerima bambu kecil itu. Sebuah cairan air gula aren yang langsung diambil dari pohonnya langsung masuk ke dalam tenggorokan. Rasa segar dari minuman itu membuatku yang sedang capek dan letih sedikit terobati. Kasihan sekali cucu nenek di tengah hutan sendirian. Bentar, Nek, nenek ini siapa? Kataku yang tiba-tiba memotong ucapan nenek tersebut dengan penuh pertanyaan. Nenek itu hanya mengangguk dan tersenyum. Dengan tubuh yang sedikit bungkuk, nenek tersebut hanya mengambil bambu yang sudah aku minum isinya sambil berkata, nanti saja nenek jelaskan di jalan ya, Cuk. Kita ke tempat aman dulu ya. Bahaya soalnya kalau lama berdiam diri di tempat ini, kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya untuk mengajakku ke suatu tempat di hutan ini. Aku yang sudah capek dan letih akhirnya menuruti apa yang nenek itu katakan. Seperti sedang terhipnotis, aku akhirnya mengikuti nenek tersebut dengan cahaya obor sebagai penerangnya, tanpa sekalipun mempertanyakan tentang dirinya yang sendirian di tengah hutan. Hingga akhirnya aku kini kembali berjalan secara perlahan di tengah hutan, ditemani dengan cahaya obor dan sesosok nenek yang tiba-tiba datang entah dari mana.